Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saya beri tema menerima nasihat hikmat. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Amsal 1 ayat 33. Amsal 1 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini ada kata tinggal dengan aman, ya, yang berarti kita berlanjut hidup di dalam Tuhan. Aman dan terlindungi dari kedahsyatan malapetaka. Dalam arti ada kekuatan yang memberi kemenangan atas ketakutan, atas kekhawatiran atau apapun yang mengancam setiap kehidupan kita. Aman juga berarti kita diselamatkan. Tinggal dengan aman, diselamatkan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah hikmat. Dialah itu kebenaran Allah. Nah, bagaimana menjadi orang-orang yang tinggal dengan aman? Dari tema firman Tuhan, inilah jawabannya, menerima nasihat hikmat atau menerima nasihat dari kebenaran Allah. Di dalam ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20 dan ayat 21 katakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Kita lihat Amsal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Amsal 8 ayat 1, 2, dan ayat 3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Jadi kita lihat hikmat yang adalah kebenaran Allah itu berseru-seru kepada kita. Dia memperdengarkan apa? Suara, nasihat yang menyelamatkan. Nasihat yang memberikan jaminan kita akan tinggal dengan aman. Dan sampai hari ini, saat ini, hikmat itu masih berseru-seru dan terus berjuang supaya banyak orang akan diselamatkan. Mengapa dia terus berseru-seru? Dia terus memperdengarkan nasihatnya. Kenapa kebenaran itu terus berseru-seru? Kenapa dia yang adalah hikmat terus memperdengarkan suaranya, memperdengarkan nasihatnya? Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Berpaling kepada nasihat hikmat. Di sini kita bisa lihat ada masih banyak orang yang tidak memiliki jaminan tinggal dengan aman. Ada banyak orang yang belum memiliki jaminan untuk diselamatkan. Itu sebabnya hikmat itu terus berjuang memperdengarkan suaranya, memberikan nasihat. Berapa lama lagi kamu akan berbuat demikian? Ini menyiratkan bahwa Allah sangat menginginkan pertobatan. Kebenaran itu sangat menginginkan pertobatan dari umatnya yang masih hidup di dalam dosa. Orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa yang membinasakan. Firman Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tidak berpengalaman. Dalam bahasa lain dikatakan bebal.
dan untuk inilah teguran nasihat itu diberikan. Karena hikmat mau memberikan jaminan tinggal dengan aman. Ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuan. Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, memberikan nasihat, terima nasihat itu. Terima nasihat dari hikmat yang adalah kebenaran Allah. Karena Dia mau mengajarkan kita, memberikan kita pengetahuan. Yang berarti harus ada telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima nasihat teguran dari hikmat yang adalah kebenaran Allah. Maka di sana ada jaminan kita tinggal dengan aman atau diselamatkan. Kenapa? Karena nasihat hikmat itulah, tidak ada kebenaran lain, hanya kebenaran Allah yang dapat menuntun kita kepada kebenaran yang menyelamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang menolak nasihat hikmat, yang tidak peduli dengan nasihat hikmat itu? Tentu ada hukuman bagi orang yang menolak nasihat hikmat. Karena orang yang demikian, firman Allah katakan, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka memilih untuk berjalan menuruti hati dan pikiran, pandangan mereka sendiri. Amsal pasal 1 ayat 24. Ya, kita lihat ya, ayat pokok kita di ayat yang ke-24 sampai ayat 32. Firman Tuhan katakan seperti ini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi kita lihat orang-orang yang tidak memilih takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan. Orang-orang yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka tuli terhadap teguran dan nasihat hikmat. Tuli bukan berarti tuli secara fisik, tetapi tidak mau mendengarkan dan menerima nasihat itu. Ya. Amsal 1 ayat 26 katakan, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Di sini tersirat bahwa mereka selama-lamanya akan dijauhkan dari segala belas kasihan Allah. Mereka akan kehilangan belas kasihan Tuhan karena dosa mereka sendiri dan yang tidak mau menerima nasihat dan teguran hikmat. Ayat 31 katakan, sebab maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Upah mereka akan sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan apa yang mereka pilih, itulah yang akan menimpa mereka. Kita bandingkan dalam kitab Galatia 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini adalah jaminan tinggal dengan aman. Jadi kita lihat
Hukuman bagi orang yang menolak nasihat hikmat adalah kebinasaan. Tetapi orang yang menerima nasihat dan teguran dari hikmat, dari kebenaran Allah, dan itu adalah Allah sendiri, dia akan tinggal dengan aman. Ada keselamatan yang dia nikmati dalam kehidupannya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap hikmat yang datang berseru-seru kepada kami, memperdengarkan suaranya, nasihat. Itu sebabnya biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang mau menerima setiap nasihat dari hikmat yang adalah Engkau sendiri. Sehingga kami memperoleh jaminan, kami tinggal dengan aman, kami diselamatkan oleh Tuhan. Karena kebenaran-Mu akan menuntun kami kepada keselamatan. Terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menikmati renungan pada saat ini. Diberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.